Halo, gue Ferry di sini dan kali ini kita mau ngebahas Poco M3 Pro 5G kalau kita tes main Genshin Impact. Nah, gimana sih performanya smartphone paling murah saat ini dari Poco setelah Poco M3, jadi ada yang versi Pro-nya dan juga udah support 5G. Dan ini merupakan smartphone yang cukup menarik karena kerjasama sama Nijisanji ID buat bikin edisi spesial yang kayak ada di boxnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini memang sebuah unit yang cukup menarik juga, dan tentunya sebagai wibu, masa kita nggak tes Genshin Impact di HP ini? Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tes Poco M3 Pro 5G untuk main Genshin Impact. Let's check it out! Ya, jadi di meja kita sekarang udah ada si Poco M3 Pro 5G-nya. Nah, yang kita punya di sini adalah model atau spesifikasi yang paling atas dari Poco M3 Pro 5G dan juga merupakan versi, maaf lagi cadel tiba-tiba, versi Special Edition kerjasama sama Nijisanji ID. Ini boxnya cukup unik ya, dan yang kalau kalian udah nonton video review kita sebelumnya, kalian juga bisa beli box ini plus berkesempatan mendapatkan lanyard edisi khusus Nijisanji ID. Itu nggak dijual di event atau dimanapun untuk saat ini. Dan nggak tahu deh apakah akan dijual di event juga atau gimana nantinya, considering sekarang sampai detik ini udah 2 tahun kita nggak ada event wibu. Terakhir itu kalau nggak salah 2020 bulan Februari, itu yang gue juga datang. Tapi like that's about it. Abis itu COVID dan udah nggak ada event lagi. Jadi ini merupakan edisi yang cukup spesial dan cukup ngena banget di hati gue sendiri, karena di sini kita bisa lihat ada Zea, kemudian ada Pataka, kemudian ada Mbak Hana. Nah, itu wow, keren banget sih, udah punya box kayak gini. Nah, tinggal berikutnya gue berharap Poco bisa ngupgrade lagi kolaborasinya seperti ya beberapa merek lain, dan termasuk sebenarnya Xiaomi sendiri dulu tuh pernah bikin, bukan di Indonesia, di China, kerjasama kolaborasi sama Hatsune Miku, dan itu keren banget. Dan ya sayangnya untuk sekarang kita baru punya versi ini aja. Semoga kolaborasinya semakin gede lagi dan semakin hebat lagi. Tapi ya itu pesan gue aja buat Poco Indonesia dan juga tim-tim Poco Indonesia lah intinya, untuk mengupgrade lagi versi kolaborasinya. Nah, kembali lagi ke HP-nya, ini merupakan Poco M3 Pro 5G yang paling atas. Spesifikasinya tuh kalau nggak salah sebentar, storage-nya 6GB RAM dan 128GB storage. Jadi ini yang paling atasnya, dibanderol di harga 2.999. Spesifikasi lainnya dia ada kamera 48MP, terus 2MP depth sama 2MP makro. Lalu untuk prosesornya sendiri dia pakai MediaTek, tapi bukan Helio G series melainkan Dimensity 700. Nah, Dimensity 700 ini juga menjadi chipset yang paling affordable saat ini untuk bisa merasakan 5G. Sayangnya di Indonesia ya 5G belum merata, so agak penting nggak penting ya. Tapi ya ini merupakan smartphone yang menurut gue value price per performance-nya lumayan menarik, considering dia udah 5G, juga udah punya spesifikasi yang cukup mumpuni, dan juga punya storage speed yang lumayan. Nah, daripada cuma ngomongin spek sheet-nya itu doang, seperti biasa kita buka aja Antutu benchmark-nya buat ngeliatin performanya si Poco M3 Pro 5G ini. Nah, jadi untuk Antutu score-nya adalah 326.496. Cukup tinggi untuk sebuah, apa ya, ini kategorinya entry level mid ranger kali ya, somewhere in between. Jadi nggak sampai full mid ranger banget. Kalau mid ranger banget itu pegangannya si X3 series, yang kebetulan second-nya sekarang juga udah lumayan affordable juga sih. Lalu kemudian untuk flagship-nya tentu F series. Tapi untuk si M3 Pro 5G sendiri pembagiannya seperti ini: 96.115 di CPU, 68.975 di GPU-nya, memory speed-nya 68.741, dan untuk UX-nya 92.665. Untuk suhu gue cukup salut naik turunnya, azin kayak makin lama malah makin turun, itu jarang sekali terjadi. Jadi kita initial suhunya di 36 derajat, dan kemudian pada akhir tesnya di 35 derajat, turun malahan. Cukup menarik ya. Dan di My Device sendiri kita bisa lihat pembagiannya. Di sini adalah, anehnya namanya masih Xiaomi Poco M3 Pro 5G.
padat modelnya namanya. Terus untuk Androidnya Android 11, dia pakai MT6833 atau Dimensity 700 5G. Ditemenin sama GPU-nya Mali G57 dengan storage RAM 6GB tadi LPDDR4X. Dan storage type-nya adalah UFS 2.2. Ini cukup menarik ya kalau dibandingin sama satu lagi namanya Realme 8 5G. Realme 8 5G itu pakai UFS 2.1. Nah, ini UFS 2.2. Satu step di atas sebenarnya, tapi kecepatannya oke lah, mungkin nggak jauh beda. Tapi ya itu kurang lebih untuk skornya si Poco M3 Pro-nya cukup tinggi untuk sekelasannya, terutama considering ini salah satu mid-ranger, balik lagi entry level mid-ranger Poco sendiri di Indonesia yang berkolaborasi khusus sama Niji Sanji. Ya mungkin ada yang bilang ini udah telat banget, kita kayak udah lewat berapa bulan ya, 2 bulanan lebih lah dari launchnya Poco M3 Pro sebelumnya, dan baru kita sempat bahas. Kenapa? Karena gue pengen banget yang box Niji Sanji ini, dan kebetulan kita dipinjemin, jadi ini cakep banget. Like, boxnya aja tuh indah gitu, jadi ya please preserve this. Kalau misalnya kalian punya edisi khusus itu, at least ini jadi standar baru Poco Indonesia buat target audiensnya, yang gue yakin banyak banget lah yang kayak gue sendiri wibu gitu. Ya gue mengakui diri gue sendiri wibu, lihat ada light novel, di situ ada figur, ya gitu. Ya anyway, kita bisa lanjut aja setelah Antutu benchmarknya ini, kita bisa lihat seberapa besar sih si Genshin Impact makan space di sini. Nah cuma gue lupa Genshin Impact ini mana. Nah Genshin Impact-nya sendiri lagi di version 2.2043400077. Ini yang versi Play Store. Gua nggak install yang versi tap-tap. Untuk saat ini gue masih lebih reliant sama versi Play Store ya, karena udah official juga. Walaupun tap-tap bukannya nggak official, memang ada apa namanya, kolaborasi khusus MiHoYo sama tap-tap. Tapi mungkin itu for another video ya. For now kita akan pakai yang versi resmi Play Store-nya dulu aja. Untuk storage di sini memakan storage 14,79 GB. Totalnya single language English aja. Jadi gue nggak install yang versi Jepangnya, gue nggak install versi China-nya, gue juga nggak install versi Koreanya. App size-nya sendiri 640 MB dan user datanya 14,15 GB. Considering storage-nya itu udah 128 GB bukan 64 GB. Kalau misalnya yang non Niji Sanji ada opsi 64 GB, tapi considering udah 128 GB, at least aman lah, mungkin sampai version 3.0 atau 4.0, kecuali mendadak MiHoYo membludak gitu kan di Genshin Impact, nggak dikompres sama sekali, totalnya bisa 100 gigaan, nah itu baru PR. Tapi untuk sekarang kita bisa expect mungkin setahun 2 tahun lagi maksimal masih 20 sampai 30 gigaan. Kayak kejadiannya Deresute yang terakhir gue inget itu udah nyampe 28 giga. Dan itu saat gue pasti pakai HP 64 giga. That's kind of sad. Well anyway, kita start aja tes Genshin-nya. Jadi kurang lebih itu tadi spesifikasinya dan detail-detail tentang Genshin Impact-nya sendiri. Kita bisa start Genshin Impact-nya aja di smartphone ini sambil kita running pakai FPS meter kita biasanya. Oke, kita start aja Genshin Impact-nya. Dan ini game booster otomatis nyala. Ada yang sempat bilang game booster lebih baik aja dimatiin aja atau gimana, cuman for now gue akan pakai settingan as is dari Poco M3-nya. Kalau memang nanti ada tweak itu sih udah on the fly, cuman standarnya gue rasa sih orang yang biasanya mau main juga nggak sedikit yang main as is aja. Walaupun jujur gue sendiri juga ngotak-ngatik lagi setelahnya, tapi untuk concern video ini biar nggak terlalu lama jadi gua biarkan as is saja. Oke, anyway, kita sekarang sudah di start screen ya. Kita bisa pencet start screen-nya aja. Settingan semuanya masih default ya. Just FYI, defaultnya itu sekarang adalah lowest default di version 2.2. Jadi kalian bisa dapat lowest 30 fps lah settingan standarnya. Cukup cepet ya startingnya, nggak nyampe 1 menit. By the way, kita start baterai dari 100%. Jadi ini benar-benar dari full power banget. Kita lihat aja performanya gimana. Dan di atas ini hopefully bisa kelihatan ada FPS meter yang kita pakai. Kalau terlalu dekat soalnya tangan gue pegel dan sering miss focus. Jadi terkadang mungkin gue akan ada di bawah untuk lebih nyaman aja sedikit. Cuman untuk sekarang karena kita nggak pakai perf dock, gue nggak mesti nyisain space buat FPS meternya ke show. Dan ini kita di widescreen-nya tergolong cukup cepat. Gue ngomong tadi segitu doang, sekitar 30 detik udah ke load, itu jarang banget. Dan ini benefit dari UFS 2.2 sama menurut gue pribadi ya, version 2.2 ini
dari Genshin Impact sendiri sedikit lebih dioptimize bahkan untuk lower end smartphone sekaligus sekarang belakangan gue bahkan merasakan kenyamanan di lower end. Ya, dan ini gue lagi di mana ya, lupa ini. Kayaknya lagi di bawah ya, abis ngerjain quest kayaknya, quest daily. Dan di bawahnya Inazuma City-nya di atas sana, nanti kita spawn aja. Kita lihat settingannya dulu, harusnya sih masih di default lowest-nya. Nah betul, kita lagi di lowest default ya. Jadi ini settingan bawaan standarnya Genshin Impact di Poco M3 Pro 5G. Untuk performanya sendiri ya, I have to say ini 30 fps-nya masih cukup rock solid. Dan ya lebih enak lah daripada dulunya ya, considering ini Dimensity 700. Nah kenapa gue bilang dulunya? Gue sendiri kan pernah nyobain di Redmi Note 10 5G yang punya jeroan tetek bengeknya itu sama persis sebenarnya. Dan itu agak gimana ya, performanya agak gitu lah. Dan ini mendapatkan performance yang lebih rock solid. I guess juga karena unit review kita waktu itu untuk Redmi Note 10 5G adalah versi 4GB RAM. Jadi itu sedikit lebih kecil aja. Kita naik aja deh ke atas sini, ke Inazuma, buat lihat performanya. Di Inazuma seperti biasa walk around ujung ke ujungnya dulu sebelum kita masuk ke either daily boss ataupun domain. Ya, ini kita lagi di Inazuma, di lowest default kita dapat 30 fps solid so far, nggak ada significant drop. 30, masih ngelewatin bridge-nya, masih 30 dan masih 30, nice. Ya cuman kalau kalian ngeh ya, render orangnya di ujung-ujung itu agak delay dan beberapa tekstur jarak jauhnya itu kayak blocky banget ya, wajar karena ini mentok kiri istilahnya, dan brightness-nya kayaknya kurang jos. Oke, nah harusnya mendingan brightness-nya. Ya, kita overall dapat masih 30 fps di sini, rock solid banget. Dan enak sih, masih enak banget untuk dimainin. Dimaininnya kalau keliling-keliling kota doang ya, ada kayak naik delman. Tapi touch inputnya nggak sesensitif itu ya. Tadi beberapa kali gue miss. Ini bisa. Oke. Ya, kurang lebih itu performanya di Inazuma, rock solid sekali, 30 fps, no problem at all. Dan kita sudah melewati 3 menitan untuk ngetesnya dan kita belum turun sama sekali baterainya. That's kinda nice. Masih nyaman banget di sini ya. Juga belum berasa panas. Belum sampai gua harus mengeluarkan termogan ataupun cooler. Dan ya, oleh karena itu kita akan pergi melawan boss, berhubung gue lagi persiapan buat Hu-Tao. Seingat gue material yang buat nge-build Hu-Tao itu si Geovis Hub yang gede. Jadi kita coba mainin sana aja, dan mungkin sambil itu gue mau pakai finger sleeve dulu biar lebih enak nyaman pakainya. Ya, jadi gue udah pakai finger sleeve-nya. Buat yang nanya kenapa pakai finger sleeve, karena jujur jari gue nggak gitu sensitif di layar apapun, jadi kurang oke lah buat pengalamannya gue sendiri juga. Jadi ini pun sekarang gue di semua ya, termasuk iPhone dan juga ROG Phone, semua gue pakai finger sleeve. Kayaknya jarinya ininya nih, kulitnya udah mulai ya begitulah. Maklum hari-hariannya kerjaannya di keyboard dan segala macam mulu, mungkin kering atau apa, not sure juga, ke dalam medis lah istilahnya. Tapi kenapa nggak dicek ya, karena nggak merasa itu penting-penting amat sih. Kayak selama masih bisa pakai finger sleeve, I guess that's okay. Yang penting bisa tersalurkan statisnya. Dan internet connection kita 999 lagi. Bosnya nggak ngeload. Selalu nih kejadian kalau lagi ngetes Genshin sekarang. First Media ini emang kacau. Jam segini suka error. Kosong. Terus bentar lagi reload. Ini kita connect yang mana sih? Foxconn kan ke depan. Kalau ke depan harusnya tidak separah itu dong koneksinya. Ya ini balik lagi sih ke putih ini. Seperti biasa yang gue bilang, ada beberapa case sebenarnya untuk widescreen ini. Yang pertama adalah kalau koneksi internet kalian bagus, memorinya lemot, ya loadnya lemot. Kalau misalnya kalian punya memorinya bagus lalu internetnya lemot, ya begini jadinya, sama aja. Nah, itulah minus
plus minusnya ISP di Indonesia ya, nggak ada yang stabil itu, yang bikin greget. Sering buang waktu kayak begini nih, nungguin gitu, terus ngedownload lagi, terus ngulang lagi. Untungnya masih cepat ya, UFS 2.2, dan kita balik lagi ke depan, kita jalan lagi dah ke sana. Ya udah nggak apa-apa, masih dekat. Paling nggak tiba-tiba ke spawn di GeoFish Hub-nya. Itu PR banget. Koneksinya naik turun tuh, kuning merah. Apakah masalah servernya? Probably just connection sih. In a good day juga dapat hijau juga gitu sih. Ya anyway, kita masih load di sini. Baterai sempat ngedrop 2%, tapi itu karena wait time. Jadi kita anggaplah baru turun 1% dalam waktu sekitar 3 menit. Ya, masih cukup lumayan lah. Masih cukup lumayan ini buar. Ini damage per screenshot gue belum begitu bagus, jadi maafkan. Cuman suka aja lawan bosnya, yang penting mati. karena tidak belum seniat itu untuk build ultimate-nya, build end game istilahnya. Masih patah-patah juga ya. Telat. FPS-nya nge-stuck lagi kayaknya tuh. Salah satu minusnya pakai apa namanya? Kita punya inian yang baru nih, yang buat FPS meter yang baru, itu suka nge-stuck. Terus tadi sempat 29 lagi, sekarang 32 lagi. Positive thinkingnya memang ternyata 32 sih, bukan fake performance-nya. Dan tadi sempat turun 29, jadi I guess that's okay. Penggunaan RAM sendiri udah 2 GB. That hurts. Oh iya, lupa. Nice juga bloknya. Hilang. Udah kelar, oke. Iya, performance wise masih cukup enak sih. Walaupun gue nggak tahu itu beneran 32 FPS atau enggak. Tapi performance wise masih cukup enak, dan kita main tadi sekitar 3 menitan. Kita belum ngedrop baterainya sama sekali. Jadi 6 menit ini baru ngedrop 1%. That's nice. Performance wise nice banget ya. Dan ini masih the lowest default menu. Cuman performanya cukup oke. Untuk suhu sendiri kita dapat 34,6. Nggak mau fokus kameranya tapi kelihatan layar di situ 34,5. Dan masih adem banget sih namanya. Di depannya sendiri malah cuma 33-an, 33,4. Jadi performa suhunya not bad juga sih untuk Dimensity 700 ini. Cuman ya memang defaultnya lowest, nggak bisa mentok-mentok banget. Dan sekarang kita cobain aja naikin satu lowest 60. Apakah performanya ada perubahan drastis atau tidak, misalnya ngedrop banget dan segala macam. Ya FPS meternya mati dong. Let me just do a quick restart. Semoga tidak bermasalah untuk nge-restart. Karena PR-nya tuh untuk Genshin Impact suka restart gini nge-reload tuh, untungnya enggak. Oke, kita dapat 45 FPS di area ini. 50, 57, 60 ngangkat ya. Ya tapi ini kosong sih, nggak ada apa-apaan. Kalau mungkin ada si GeoFish Hub-nya lagi, mungkin naik lagi ya. Yaudah kita tes something aja di 60 ini. Kita tes lawan Childe. Sebelum habis ini kita langsung boost dia ke highest 60. Mau lihat mentok kanannya kayak apa.
Kemudian kita tes tambahin pakai cooler, apakah ada perubahan atau sama aja ternyata. Oke, kita start. Kenapa chill day? Karena kebetulan ini kan lagi reset week. Awal hari ini sih hari Selasa pas gue nge-record ini, tapi nice to have aja lah kondisinya buat bisa ngetes chill day juga. Jadi bisa lebih kelihatan average-nya by weekly-nya gimana. Kita start aja. Dan baterai kita baru turun 1%. Ini di sekitar 8 menitan setelah kita main tadi. Jadi nice sih. Nice banget. Ini sekarang kita di lower 60 ya, by the way bedanya. Dan oke, kita mau coba 3 ulti, Cici, Yoimiya, lalu kemudian Eula. Walaupun sebenarnya di tahap 1 ini nggak bisa digeser, darahnya cuma dikit. Gimana dia? Oh, udah geser. Ups, darahnya tinggal dikit aja. Dan ini sih sebenarnya kalau udah pakai Eula lagi, udah ganti form phase 2. Cicinya bahkan muter-muter aja doang, nggak kena. Payah lu, chill deh. Ini version 2.2 nya juga masih lagi, udah ganti. Nah, berhubung kalau yang nanya cutscene ini gimana nih, cutscene kelihatan kan 42 fps, 36 fps, not bad di atas 30. Walaupun ya nggak sampai mentok 60 sih, masih cuman sekitar 40-an fps doang. Tartaglia. Oke, phase terakhir. Ya, cutscene pun masih 40-an ya, that's nice. Oh, kena juga akhirnya. Lama banget tuh, Ben. 5 kali. Tumben pattern kill day-nya repetitif banget. Apakah karena koneksinya lemah makanya repetitif gitu? Biasanya udah keluar whale segala macam. Ada mati. Iya, patternnya tumben dikit banget, cuman gitu-gitu aja. Wih, nice. Oke. Mana itunya? Oh, di sini.
Oke. Ya, kurang lebih kita dapat di atas 30 fps, 40-an. Average-nya 40, 45. Not bad untuk lower 60. Performanya pun cukup smooth karena displaynya juga udah 90 Hz, refresh rate-nya cukup tinggi. Tapi tentu tantangan terakhirnya buat si Genshin Impact nih. Buat si Poco M3 Pro 5G-nya ini seberapa kuat sih ngangkat Genshin Impact di highest 60 fps. Apakah ngedrop atau tetap Josh Gandos kayak gini? Kita coba lihat aja. Dan sebelum itu, kita berarti overall untuk main di lowest sendiri udah tadi terakhir ngecek 8 jadi 97, sekarang udah 95%. 5 menit setelahnya. Jadi memang 5 menit drop 2%. Udah mulai standar considering ini juga highest 60 sih, lower 60, jadi ya performanya agak nambah lah. Tapi buat hit performance-nya ya, menurut gue ini enak banget karena sekarang kita masih di 35,8, belum nyentuh 40-an derajat, masih adem banget menurut gue ya. Karena untuk performanya Genshin rata-rata even flagship pun aja makan sampai 40 fps nih, 40 derajat di 60 fps nya, jadi ini masih cukup nice lah. Dan kita udah di Liyue lagi, udah lama ya nggak di Liyue. Kelamaan main di Inazuma. Dan daily quest gue sendiri gue taruh di Inazuma, jadi nggak main-main ke daerah sini. Ya, tapi di overworld-nya sih performa FPS-nya not as straightforward. Kita di bawah 40 sebenarnya dari tadi, 38, 26. Kemudian ke area yang lebih sempit baru kembali ke 40-an. Dan ya, kurang lebih sih itu aja untuk lowest 60-nya. Tapi abis ini gue akan coba naikkan dia ke higher 60 buat melihat performa Poco M3 Pro 5G dengan Dimensity 700-nya kalau mentok kanan seperti apa. Karena kita udah lama nggak di Liyue, kita mau coba naikin aja higher 60-nya di Liyue sebentar. Habis itu kita tes dia buat domain dan juga boss battle mungkin di samsak favorit kita. Wah, astaga, FPS-nya langsung drop. Oh iya, motion blur-nya. Ngapain motion blur? Motion blur-nya off. Dan kita coba jalan di sini 27 fps, 22, 26, 24, 23, 14. Ya, highest. It's not a good option, cuman bisa lihat grafisnya lebih bagus aja. Dan pundaknya Yoimiya makin sedap aja, makin detailnya makin sedap. Sama tatonya makin kelihatan. Tapi performa FPS-nya sih drop banget. Kita cuma 27 fps, cuma 10 fps. Walaupun bisa tembus kala-kala di area-area tertentu, cuman not as nice lah. Tapi apakah playable? Surprisingly cukup playable ya untuk di highest 60 sendiri. Cuma memang bukan ideal lah menurut gue pribadi ya. Ini kita baterai sekarang berapa sih? 95% masih. Oke. Ya, kalau ada yang memaksa ke highest 60, that's kinda alright. Tapi buat apa ya? Nggak tahu sih, nggak tahu fungsinya buat apa kalau misalnya main highest 60 di Poco M3 Pro 5G buat lama-lama. I mean, buat daily grind dan segala macam menurut gue sih oke. Cuman buat stay main di sini ya not so much. Anyway, kita masuk aja ke domain yang bisa gue bikin agak rusuh sedikit karena ada Venti di ini Valley of Remembrance. Walaupun sebenarnya gue lagi mau prefer main di yang bisa dapat Witch Flame sih. Balik lagi, gue belum punya Hutao, jadi habis ini pengen banget bikin Hutao setelahnya. Dan for some reason iPhone gue masih bunyi dari tadi. Maafkan kebisingan yang terjadi di belakang. Why? Notif apa sih itu? Ya sudah, kita masuk aja ke domain Valley of Remembrance. Di sini Yoimiya-nya kita ganti dengan Venti. Cici nggak usah deh, bisa pakai Yoimiya aja. Jadi kita switch posisinya kayak gini. Ya, kita mulai highest 60 di Valley of Remembrance. Ini juga bisa ngelihat seberapa cepat ngeload enemy-nya sih sebenarnya. Biasanya kalau masih MMC itu ngeloadnya sekitar 5 detik, tapi kalau UFS tuh lumayan cepat. Tapi balik lagi tergantung sama koneksi internet juga ya. Oh shoot, lupa. Kenapa buka chat lah? Makan aja dulu, pakai makanan karena mager, nggak ada Cici juga lagi kan. Oke, kita start dari Venti. 1, 2, 3. Oh, 3 second.
dan rame banget itu notif bunyinya. Oke. 28 fps, 27 agak rusuh. Oh, 22.15. Salah. Mau pakai Venti dulu, kenapa kepencetnya Shogun? Ya udah nggak apa-apa, pakai Venti dulu. Iya, nggak kena dong. Astaga, itu siapa itu yang ngecat sih? Yap. Dan ya, di saat tiga burst ya, 3 elemental burst, of course FPS-nya ngedrop banget. Tapi kalau cuman 2, tadi sih pas Yoimiya sih yang paling berasa burst-nya berantakan, langsung ngedrop banget di belasan. Tapi waktu Venti sama Shogun nggak ada masalah, itu masih enak banget malahan. Ya, jadi apakah highest 60 menarik untuk dimainin? Sebenarnya turunin aja ke highest 30 dan kalian akan mendapatkan performa yang menurut gue lebih nyaman dibandingkan main di highest 60. Tapi apakah bisa buat main domain segala macam? Bisa. Cuman kalau kalian ngerjain quest di overworld kayaknya akan PR, lebih baik langsung ke lowest 60 aja atau lowest 30 untuk pengalaman yang lebih nyaman. Tapi highest 60 kalau buat sebentar-sebentar main buat biar lihat grafiknya lebih enak, cukup oke kok sebenarnya, nggak not too shabby lah istilahnya. Ya, jadi tadi itu adalah highest 60-nya. Kita udah ngedrop sekitar 2% dalam waktu main sekitar 5 menitan, 6 menitan deh tadi ya. Jadi 3 menit per 1%, cukup oke untuk highestnya. Dan performa suhunya sendiri 35,6. Kita nggak nyampe tembus 40, 36 lah ini. Like, how is that even possible? Yang buat nanya apakah ruangannya AC? Ya, ruangannya AC dan suhu AC kita segini 24 derajat itu kalau ditembakin ke atas pakai termogan juga. Karena kan ini apa istilahnya? Engineer grade apa sih? Nggak tahu pokoknya. Jadi ini yang dipakai buat ngecek suhu-suhu elektronik, memang bukan buat yang nembak ke kepala kita buat ngecek suhu karena coronavirus. Jadi itu aman harusnya buat ngecek. Ya, kurang lebih itu aja performa high 60-nya. Tapi buat memperlihatkan sedikit satu drop level di bawahnya, gue akan main di domain sebentar sebelum nanti ganti ke pakai cooler untuk performa highest-nya. Tapi 30 fps aja dan motion blur-nya mati. Buat memperlihatkan sedikit aja gimana performanya actually terbantu karena ini pakai 30 fps dibandingkan 60 fps. Jadi nggak usah dimentok kananin banget. Di highest 30 harusnya cukup terbantu sedikit. Ya, kita line up timnya sama, kita masuk aja. Dan kalau ada apa-apa kita tinggal pakai makanan aja. Biar cepet. Dan ya sebenarnya selama gua ngetes nih gua nggak pakai food buff sama sekali karena apa ya, nggak tahu sih, lebih jujur aja gitu kesannya mainnya. Pure performance. Kalau food buff nggak seru, cepet selesai. Oke, ini highest 30 ya. Sekarang kita ada FPS-nya pun 30 terus. 5, 4, 3, 2, 1. Sedikit lebih delay ya. Probably karena koneksi internet aja deh. What? Dah. Karena nggak ada ventinya, belum ada yang bisa ngumpulin jadi satu. Wow, ya performa wise lebih oke, tapi for some reason kok performa gue mainnya jelek banget tiba-tiba. Oke, 2, kita pakai 2. 30 fps masih. Nih, kenapa touch inputnya banyak banget delaynya ya?
Padahal biasanya lebih stabil dibandingkan tadi. Mana sih? Oh, mati tiba-tiba tuh. Ya, dan itulah tadi performa berantakannya main di domain pakai highest 30. Performanya much better, cuman for some reason nggak tahu, ini gue udah pakai finger glove. Tapi kenapa, aduh. Tapi kenapa touch inputnya jelek banget ya. Ini kita 4 menitan main, kita drop 1%. Jadi karena nggak 60, performanya sedikit better. Dan itulah yang gue bilang benefit ekstra dari pakai FPS refresh rate yang lebih rendah daripada 60 FPS menghalau performa long termnya. Tapi ya itu kurang lebih performa highestnya quite impressive. Dan gue nggak ngetes yang versi RAM 4GB, dan pengalaman dari Redmi Note 10 5G sedikit membuat gue kalau misalnya mau main Genshin, please pakai yang versi 6GB at least, supaya performanya sedikit lebih mantap aja. Dan terbukti juga ini di 6GB nya sini much better daripada Redmi Note 10 5G sebelumnya yang out of RAM mulu. Penggunaan RAM-nya sendiri untuk Genshin Impact sebenarnya sekitar 2,1GB mentok-mentok untuk highest-nya. Jadi itu yang jadi masalah berikutnya. Kalau 4GB, 2GB nya di reserve lagi buat sistem tuh nggak cukup. Untuk suhu sendiri kita sekarang masih di 36,5 derajat, naik sedikit dibandingkan sebelumnya, karena ini juga sambil jalan, jadi suhunya perlahan nambah. Tapi ya overallnya masih cukup adem buat main sekitar sepanjang ini. Tapi ya udah biar asik kan, tentunya nggak kurang tentunya akan kurang kalau kita nggak tes pakai Fan Cooler Pro. Jadi abis ini akan kita lanjutkan aja settingannya di highest 60, balik lagi naikin pakai Fan Cooler Pro buat daily boss. Nah, sekarang Fan Cooler 2 Pro nya udah di 6 derajat berdasarkan panel displaynya di sini. Tapi suhunya aslinya berapa? 4 derajat, 3 derajat bahkan. 3,8, 4 derajat lah ya. Ini dingin banget sih. Mulai berasa dinginnya, dan ini AC di atas tuh udah berasa lebih dingin lagi. Nah, kita pasangkan aja ke Poco M3 Pro 5G nya untuk tes performanya di highest 60 kalau pakai Fan Cooler 2 Pro. Nah, jadi di sini gue akan kombinasikan dua hal, main domain dan juga boss battle, supaya kelihatan aja performanya kayak apa. Ini kan udah di domain ya, ngapain pindah lagi. Kita ganti dulu settingannya, tadi terakhir tuh dari highest 30, jadi ini jadiin highest 60 dulu. Mana grafik? Highest 60. Dan kita kembali masuk ke domain yang sama. Untuk itu kayaknya gue berarti berikutnya harus ganti Yoimiya dengan Cici karena pada drop semua health-nya. Jadi terjun bebas, nggak gitu stable. Oke, kita start aja, dan Yoimiya-nya ganti dengan Cici sebagai healer. Oke, switch dan start. Oke. Di load screen-nya masih FPS-nya pasti cuma 1 digit sih. Nih tertulis 1, 5, 6. Itu normal. Dan di bridge-nya kita dapat 33 FPS aja. Biasanya di bridge ini cukup bertahan untuk bisa 60 FPS, tapi sayangnya ini nggak bisa. Oh ya, baterai kita mulai dari 91 derajat. Tadi gue sempat cooldown sedikit karena nungguin coolernya dingin dikit sebentar. Jadi kita mulai sekitar 2 menitan, kita 91%. Kita lihat aja nanti gimana performa lanjutannya. 5, 4, 3, 2. Oh, berarti sekitar 4 menit ya. Sama. Pengaruh juga sih sama koneksi internet sebenarnya. Jadi to note-nya aja. Oke, 1, 2, 3. Ngedrop langsung 23. Tapi ya naik sedikit dari yang tadi belasan. Jadi sekarang jadi 20-an. Tapi memang nggak mentok kanan sih. Cuma 30 FPS tuh hasilnya jadinya. That's kind of sad. Dan kipasnya muter di belakang tuh kenceng banget. Maafkan audionya ya. Untuk baterai sekarang kita masih di 91%.
dalam waktu 3 menit. Jadi masih lebih bagus performanya baterainya. Baterainya Poco sendiri itu, Poco M3 Pro sendiri itu cukup babon ya sebenarnya, 5000 mAh. Jadi itu tuh note aja cukup nice untuk performance segitu dan harga segini 5000 mAh. Cuman sayangnya chargingnya itu masih cuma 18 watt. Kalau misalnya bisa 33 watt itu asik sih, asik banget. Jadi bakalan lebih cepat aja ngecasnya dan segala macam. Ya, kurang lebih itu untuk performanya Highest 60 pakai cooler di domain. Habis ini kita akan lanjutkan ke boss battle, cuman sebelum itu baterainya masih 91%. Di sekitar 4 menit kita main, cukup tahan ya, cukup tahan. Tapi untuk suhu sendiri di indikatornya sekarang udah jadi 12 derajat dari 7 derajat. Jadi ada beberapa panas yang dia tahan pastinya. Untuk surface area-nya sendiri sekarang jadi 30 derajat. Ini adem banget, 30 derajat. Dan sayangnya nggak dapat performance boost yang cukup signifikan sih menurut gue pribadi ya di Poco M3 Pro 5G. Jadi walaupun dingin, memang belum sampai ada thermal. Kadang tuh kalau kayak gini gue suka lupa terminologinya. Tapi pokoknya ada drop performance karena suhunya panas biar CPU-nya nggak kepanasan. Tapi surprisingly di sini sepertinya sudah mentok, memang performanya segitu. Jadi kalau misalkan kalian mau main, I guess Highest 30 udah good enough, dan tambahkan cooler akan lebih nyaman lagi aja dibandingkan polosan. Kita mau lawan Cryo Regismine. Oh, kenapa lawan Cryo Regismine? 1 gampang, 2 dia open space jadi lebih enak. Kita ganti siapa ya? Oh ya, ganti di Eula slotnya Eula aja deh. Lalu ini kita bisa ganti dengan Yoimiya. Mana Yoimiya? Oke, kita start ya. Abis ini kita biasa lawan 1 dulu di kenapa cat mulu sih? Lawan si siapa namanya? Whooper Flower-nya dulu. Di bawah sini. Wah, performance-nya 19. Di overworld-nya sih nggak gitu nyaman ya untuk Highest 60. Tapi di domain segala macam mendingan. Kadang gue juga bingung jadinya which one should I test gitu loh, karena performance-nya overworld tuh lebih lumayan makan power sih. Cuman realitanya nggak cuman main di overworld doang, jadi 50-50. Nggak keambil. Come on, nektarnya. Oke, kita turun ke bawah. FPS-nya anjlok dari belasan doang. Semoga koneksinya aman. Ini ngelihat dari tadi udah merah-merah koneksinya. Oke, kita drop di sini 28 fps. Oke, muncul dulu. Siapin ultinya. Oke, dan ya FPS-nya lawan si ini mendingan sih, not too bad, tapi inputnya berasa patah-patahnya. Jadi I guess kalau yang mau main di Highest 30 akan berasa better, atau just go lowest aja. By defaultnya itu enak banget untuk bener-bener long term grindnya. Tapi apakah playable di Highest? Ya masih playable, cuman tidak sampai ultimately the best experience you will get sih sayangnya. Karena ya mau nggak mau tetap akan ada drawback yang harus dirasakan. Salah satunya adalah ya tadi itu. Iseng aja nih, 1 Whooper Flower lagi di sini. Kita hajar dua burst. Habis itu ini. Iya, FPS-nya nggak nyampe lah. Misalnya 60-nya nggak nyampe. Cuma enak dikit aja, lebih enak dikit gitu kan, karena grafiknya lebih bagus. Nah, untuk performa baterai kita tinggal 89%. Jadi setelah
4 menitan lagi. Sekarang kita malah turunnya udah di 2% lagi karena udah cukup intensif di 60 fps. Kalau di highest 30 tadi performanya sedikit lebih bagus di 4 menit per 1%. Jadi kalau misalkan mau main aja 30 fps tuh juga udah enak sih. Yang penting stable aja sih. Untuk suhu Black Shark Fan Cooler 2 Pro nya actually turun suhunya ke 11 derajat. Jadi suhu bodinya, surface area-nya 30,2, 30,3. Ya, adem sih, adem banget. Jadi performanya mid ranger sekarang buat main Genshin Impact lebih adem daripada flagship. Kenapa? Triple H semua pada kepanasan. Ya, kurang lebih itu sih untuk tes performanya. Gue akan close ini dulu. Tes performanya Poco M3 Pro 5G buat main Genshin Impact. Apakah highest 60 bisa? Bisa-bisa aja sebenarnya, cuman nggak rekomen lah di situ. Tapi sebelum kita sebelum kita ke kesimpulan, there we go. Gua akan bahas dikit dulu tentang capturean dari game bench. Mungkin tadi dari FPS di sini aja nggak gitu capture dengan baik, nggak begitu kelihatan. Jadi habis ini akan ada sedikit detail tentang performanya lagi by game bench, termasuk kalau co-op performanya gimana. Jadi bisa langsung dilihat aja untuk di section berikutnya sebelum closing. Let's start, let's go. Nice. Bisa dong. Oke. Lumayan. Di sini nge-freeze, di sini. Di sini pas udah ada Venti terus kamu ngebal. Iya. Tadi pas di sini kamu aku nge-Venti, kamu ngebaal terus aku nge-Eula. Eulanya kan delay. Yuks. Iya. Aku udah terbang. Dah, udah di bawah. Already. What the? Coupling. Wait, where is the enemy? Ah. Why evade, pal? Evade.
dapat dah hilang lagi lah. Jadi yang barusan kalian lihat itu adalah footage saat gue main co-op sama Feli seperti biasa. Jadi di sini juga sudah ada beberapa matriks yang akan gue jelaskan sedikit lebih dalam, sedikit aja nggak terlalu banyak, tentang performanya Poco M3 Pro 5G saat diajak main co-op juga. Nah di sini saat kita ajak main co-op, di misalnya kita lagi melawan weekly boss yaitu Signora, kita mendapatkan median FPS sekitar 27 FPS dengan FPS stability hanya 73% aja. Untuk average memory usage-nya ada di 1,9 GB dan peak memory usage-nya seperti yang gue bilang sebelumnya adalah 2 GB. Nah, untuk CPU usage-nya sendiri hanya 28,74%, tapi sayangnya untuk Poco M3 Pro 5G kita tidak mendapatkan akses untuk melihat GPU usage-nya. Untuk matriksnya sendiri di saat melawan Signora, kita bisa lihat bahwa grafiknya cukup naik turun. Di sini yang paling pendek ini sebenarnya loading, jadi nggak begitu bisa diperhitungkan. Tapi yang pengaruh tuh misalnya ada peak-peak yang kecil begini, yang turun sekali. Ini di saat benar-benar efeknya lagi kelihatan semua. Ini bisa kita lihat seperti ini. Lalu untuk CPU chartnya juga lumayan naik turun peaknya, tapi ada beberapa spike usage tinggi di saat memang balik lagi grafiknya tuh cukup intensif. Tapi juga di saat di akhir-akhir sini ada beberapa drop itu saat challenge completed karena beberapa teks juga mulai mengoccupy area dari screen kita sendiri. Lalu misalkan kita cek ke memory usage agak cukup stabil di bawah 2 GB, lebih ke arah 1,9 GB lah. Nah selain itu juga kita bisa melihat dari contohnya waktu waktu kita lagi di Domain of Blessings Dance of Steel. Median FPS di sini sedikit lebih rendah karena kita memakai Venti juga untuk memperlihatkan beberapa burst, elemental burst dari Venti sendiri. Di sini mediannya kita dapat 22 FPS dengan FPS stability yang jauh lebih rendah di 41%. Jadi di saat semua elemental burst itu keluar semua, itu akan menjadi sedikit beban untuk si Poco M3 Pro 5G sendiri. Kita lihat di all metrics-nya aja dan kita akan melihat grafik frame rate yang memang agak naik turun. Di sini ada beberapa yang rendah banget. Nah, itu sih dugaan gue saat baru challenge completed ya. Berarti di sekitar sini yang efeknya keluar semua. Di sini FPS-nya benar-benar ngedrop sampai cuman tinggal 10 FPS saja dengan ada 6 Jenks. Itu rendah banget. Tapi kalau misalnya kita lihat yang lagi battle standar, kita dapat 22 FPS. Walaupun kita melihat banyak efek-efek dari elementalnya sendiri. Untuk CPU usage-nya kita tadi juga misalkan daerah sini, daerah sini kita mendapatkan CPU usage yang paling tinggi, spike-nya di sini itu sekitar 17,62%. Dan sini ada beberapa lagi kejadian di saat FPS-nya juga mulai ngedrop, CPU usage-nya cukup tinggi ini waktu challenge completed. Untuk memory usage-nya kita bisa lihat juga ini sebenarnya masih sama di sekitaran 1,9 GB, under 2 GB. Nah terakhir adalah saat kita melawan Electrolyte atau sebenarnya daily boss yang Electro itu, cuma gue lupa namanya jadi gue sebut aja Electrolyte. Median FPS yang kita dapat adalah 24 FPS dengan FPS stability 60%. Sedikit better karena ini open world, nggak di dalam domain, tapi CPU usage-nya lebih tinggi, hampir 32%, dan average memory usage-nya juga mulai meningkat jauh di 2,2 GB, sedangkan peak-nya sampai 2,3 GB. Ini cukup tinggi considering Poco M3 Pro 5G sendiri punya versi yang 4 GB yang pastinya bakalan berat kalau kalian mau ngomongin soal RAM. Jadi 6 GB bakalan menjadi barometer yang lebih baik atau opsi yang lebih baik daripada kalian memilih 4 GB. Nah, kita lihat aja di gameplaynya. Di sini ada banyak banget spike naik turunnya dan bahkan FPS-nya sampai belasan-belasan doang di saat efek-efeknya benar-benar kicks in dari elementalnya Ayaka, Eula, Cici, dan juga siapa waktu ini kalau nggak salah pakai Hutao satu lagi. Dan beberapa Jenks pun juga cukup kencang sampai 16 Jenks, tapi FPS mediannya kita tetap cuma di sekitar 20-an aja. Untuk CPU usage-nya ini benar-benar naik turun juga, tapi di saat beberapa kondisi cukup rendah
Lalu ada beberapa spike lagi yang lumayan tinggi juga, sekitaran saat lagi elemental burst. Di sini contohnya elemental burst Cici. Untuk memory usage-nya seperti yang tadi gue kasih lihat, peak-nya udah mulai tinggi banget hingga 2,2 GB. Jadi sangat disayangkan untuk yang 4 GB RAM-nya mungkin lebih baik kalian melirik opsi 6 GB aja daripada yang versi 2 GB yang bisa dibilang agak sedikit tanggung. Jadi tadi kurang lebih itu performanya Poco M3 Pro 5G diajakin main Genshin Impact version 2.2. Overall untuk highest-nya sendiri ya gue nggak bisa rekomendasikan untuk all the time main di highest. Kenapa? Karena highest 60-nya well agak nggak stabil ya, naik turun, nggak bisa benar-benar flat performance-nya segala macam. Tapi gue bisa merekomendasikan untuk main di lower 60 untuk bisa main lebih stable, performa lebih enak, dan juga refresh rate-nya lebih tinggi daripada main di standar 60 fps. Nah, untuk di opsi pakai cooler atau enggak sendiri, kalau kalian main di lower 60 sih sebenarnya nggak wajib, tapi itu akan sedikit memberikan kenyamanan aja karena suhu standarnya dia mentok-mentok bisa sekitar 35 sampai 37 derajat lah kurang lebih. Tadi kita lihatnya sih cuma sekitar 36 derajatan. Tapi ya kalau misalnya kalian pakai cooler akan membantu sedikit aja performanya, terutama kalau kalian berada di ruangan non AC. Ini kita kebetulan kan lagi ada AC, jadi sedikit dibantu lah performa heatnya karena sedikit lebih adem. Tapi jujur gue sendiri agak gerah karena di atas kanan sini ada lighting, terus di depan ada lighting lagi, jadi agak bikin panas. Tapi performa HP-nya sendiri cukup adem, bahkan sampai di highest 60-nya pun cukup oke juga. Cuman ya again gue nggak bisa merekomendasikan ke highest 60 sama seperti kejadian di saudaranya yang Redmi Note 10 5G. Tapi performanya si Poco M3 Pro 5G sendiri kalau kalian ngambil yang RAM 6GB dan storage 128GB akan much better daripada kalian mengambil yang versi 4GB. So that's one thing. Ya, kurang lebih gitu intinya. Kalau kalian mau main Genshin Impact di Poco M3 Pro 5G cukup kuat, tapi pastiin main di lower 60 aja kalau misalnya memang mau long term nyaman. Tapi kalau memang cuma buat showcase grafis nih kayak gini, cuma buat foto-foto doang, nggak apa-apa main di higher 60. Tapi ya jangan dimainin buat grinding lah. Higher 60 not as nice, walaupun masih playable banget kok, gue akuin masih bisa di atas 32 fps, 36 fps bahkan di domain. Cuman kalau burstnya udah banyak, bye-bye, bubar spesifikasinya. The performa baterainya sendiri gue akui cukup badak, sekitar 4 menit per 1% untuk 30 fps aja. Kalau 60 fps performanya langsung drop ke 2 menit per 1%, jadi 2 kali lipat power consumption-nya. Jadi ya I guess 30 fps juga udah cukup oke lah ya. Dan soal heat performance aman, masih aman. Cuman ya kalau kalian mau pakai cooler, nggak mesti sama yang fan cooler 2 Pro, pakai cooler standar gue rasa akan oke-oke juga, considering belum sebutuh powerful itu, malahan bisa kedinginan. Dan SoC kalau misalnya terlalu dingin juga nggak bagus, performanya nggak maksimal. Ya, oke, kurang lebih gitu aja untuk tes Genshin Impact di Poco M3 Pro 5G kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook di handle-nya @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Kalian mau nanya-nanya di situ juga silahkan. Kalau kalian mau PM silahkan. Tapi side note, mungkin kalau yang ada di request PM kadang suka nggak kebaca. Tapi gue akan coba usahakan buat baca karena beberapa waktu belakangan ini ada yang sering ngechat kita juga, cuman belum sempat gue balas. Ya, kurang lebih kayak gitu aja tes performanya Genshin Impact di Poco M3 Pro 5G. Thanks for watching and as always stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Yoimiya, dan Poco M3 Pro 5G X Niji Sanji Special Edition signing out. Bye bye. Ya telat animasinya, nggak bisa buat thumbnail. Tar nyusul muter dulu, tapi ini kita rolling aja ke end screen.